Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk dapat menjelaskan terkait revisi mini skripsi saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Zahra dengan NIM 141062919 yang pada kali ini saya akan menjelaskan terkait revisi mini skripsi saya yang berjudul Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Memotivasi Belajar Anak, Orang Tua Anggota Homeschooling Kelas. Nah, pada kali ini kita akan masuk apa saja yang ada pada mini skripsi saya. Yang ini di bab pertama terdapat pendahuluan, di bab kedua terdapat tinjauan pustaka, di bab ketiga terdapat metodologi penelitian dan juga terdapat lampiran. Kita akan membahas terlebih awalnya adalah bab 1. Terkait pendahuluan. Nah, hal yang melantar belakangi penelitian kali ini adalah keluarga yang menjadi tempat awal untuk membangun sebuah karakter anak, karena dalam sebuah keluarga sebuah keluarga menjadi tempat anak untuk berinteraksi dan juga bagaimana seorang anak belajar menjadi makhluk sosial. Maka dari itu, keluarga mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, pola komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu menjadi suatu hal yang penting dalam mendukung memotivasi anak dalam belajar. Nah, pola komunikasi keluarga dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan antara anggota keluarga yang berbeda. Namun pentingnya untuk membangun pola komunikasi yang sehat dan terbuka agar setiap anggota keluarga merasa didengar, dihargai, dan juga dicintai. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Stephen E. Bibi pada tahun 1996 mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi ini adalah suatu bentuk komunikasi saat kita berinteraksi secara bersamaan dengan orang lain dan juga mempengaruhi orang lain. Nah, di mana komunikan dan komunikator itu dipengaruhi oleh interaksi yang dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta cara mereka menginterpretasikan informasi yang didapatkan. Nah, komunikasi antar pribadi ini juga adalah interaksi antar dua orang atau lebih secara tatap muka, baik secara terorganisasi ataupun pada kerumunan orang. Nah, menurut Harjana, komunikasi antar pribadi ini yang efektif apabila pesan itu diterima dan dimengerti sesuai dengan konteks dari komunikator atau orang yang menyampaikan. Lalu pesan itu ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh komunikan atau yang menerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan secara antar pribadi. Nah, menurut DeVito, pola komunikasi ini dapat diartikan sebagai suatu pola atau bentuk dari hubungan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengirim atau menerima suatu pesan yang tepat dan dapat dipahami. Nah, dan pola komunikasi ini memiliki berbagai bagian. Terdapat pola komunikasi utama, di mana pola komunikasi ini bagaimana sih seorang komunikator atau yang menyampaikan pesan kepada komunikan, si penerima pesan ini menggunakan simbol yang menjadi media dari penyampaian komunikasi. Nah, pola komunikasi utama ini juga dibagi menjadi komunikasi secara verbal dan juga komunikasi secara non-verbal, di mana komunikasi verbal ini melakukan proses komunikasi dengan lisan atau secara langsung, sedangkan komunikasi non-verbal ini dikomunikasikan oleh gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, dan juga volume bicara, dan juga lainnya. Nah,
Dengan komunikasi nonverbal ini juga membuat komunikasi ini dapat berjalan lebih efektif. Lalu pola komunikasi sekunder, pola komunikasi yang kedua ini pola komunikasi sekunder atau menyampaikan komunikasi dengan media tambahan sebagai alat penyalur dari komunikasi tersebut. Sehingga komunikasi yang terjadi bukan hanya dapat diterima oleh seseorang yang berada di tempat yang sama, namun juga bisa diterima secara luas. Nah, contohnya pada saat ini adalah komunikasi menggunakan media sosial yang bisa diakses atau digunakan oleh banyak orang yang bukan hanya di tempat yang sama saja. Nah, kita masuk dalam pengertian ini. Nah, homeschooling adalah suatu sistem pendidikan alternatif di mana orang tua dan wali murid mengambil tanggung jawab penuh dalam mengajar anak-anak mereka di rumah ataupun di luar sekolah formal. Nah, dalam homeschooling, anak-anak belajar dengan menggunakan kurikulum yang disediakan oleh orang tua ataupun lembaga homeschooling yang terdaftar. Nah, selain itu, homeschooling juga melibatkan partisipasi orang tua dalam proses belajar dan mengajar, termasuk menentukan jadwal, materi pelajaran, metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, homeschooling ini sering kali dipilih orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih personal dan fleksibel bagi anak-anak mereka. Nah, hal yang mendasari dari penelitian ini adalah adanya waktu luang yang banyak pada anak homeschooling. Hal tersebut disebabkan karena anak homeschooling memiliki kebebasan untuk mengatur waktu belajar mereka, sehingga terdapat permasalahan nih dalam memotivasi belajar anak homeschooling, sehingga penelitian ini meneliti bagaimana sih pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Nah, dalam penelitian ini juga menetapkan subjek penelitian pada pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak adalah orang tua anggota klub homeschooling. Nah, kita masuk kepada penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan, atas meneliti membuat fokus penelitian yang ini pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak, orang tua anggota homeschooling klub oase oleh kita. Karena itu, masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak pada orang tua anggota klub homeschooling klub oase. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak pada orang tua dan anak anggota homeschooling klub oase. Nah, lalu setelah fokus penelitian dan tujuan penelitian, kita akan masuk kepada manfaat dari penelitian itu. Terdapat dua manfaat, yakni ada manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Nah, hasil dari penelitian untuk manfaat akademik ini adalah dapat mengembangkan dan juga menambah pengetahuan terkait kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai pola komunikasi pada orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Dan pada manfaat praktis, yakni terdapat dua, yakni yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan bagi praktisi ilmu komunikasi terkhusus pada pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Dan juga di poin yang kedua adalah bagi orang tua atau keluarga dalam mengoptimalisasikan pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2 ya. Ini kita akan membahas konsep yang saya pakai pada penelitian kali ini. Nah, di konsep yang pertama ini adalah saya mengambil konsep ini komunikasi interpersonal. Nah, menurut Jamara tahun 2004, itu sebuah konsep komunikasi sebagai suatu pola di mana komunikasi dapat diartikan sebagai
proses yang berkelanjutan secara terus-menerus untuk menukar pesan, dan juga pola komunikasi ini dapat dipahami sebagai pola hubungan dua orang ataupun lebih dalam mengirim pesan ataupun menerima pesan dengan cara yang tepat. Sehingga uh, pesan yang disampaikan ini dapat dipahami oleh penerima pesan. Nah, menurut penulis dan juga pakar komunikasi Joseph A. Di Vito, itu komunikasi interpersonal adalah pertukaran pesan antar dua orang ataupun lebih dalam konteks interpersonal yang mencakup hubungan personal, emosi dan juga psikologis. Lebih spesifik lagi, De Vito menggambarkan komunikasi interpersonal ini merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa elemen, termasuk elemen pesan verbal maupun non-verbal, kontak fisik, dan juga psikologis. Nah, serta interpretasi pesan oleh penerima. Dan juga proses komunikasi interpersonal ini melibatkan tindakan feedback ataupun respon yang terjadi antar para pengirim dan juga penerima pesan. Nah, secara umumnya, tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan, baik secara sosial maupun secara psikologis. Nah, komunikasi interpersonal ini juga dapat memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan sosial yang sehat dan juga memperbaiki interaksi interpersonal yang kurang efektif. Nah, kita masuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian kali ini. Oke, yang pertama yakni di penelitian yang pertama, sebelumnya melakukan penelitian terkait pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak, peneliti akan menyusun beberapa kajian literatur terlebih dahulu. Nah, kajian literatur ini dilakukan oleh peneliti merupakan kajian yang dengan penelitian sebelumnya yang sejenis dan atau memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saya pada kali ini. Nah, berikut beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayuning Tirta Kencanawati dan Lamria Raya Fitriani yang berasal dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang mengangkat judul Pola Komunikasi Humanistik Antar Orang Tua dan Anak atas dampak negatif bermain online game pada prestasi anak. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan komunikasi yang dilakukan orang tua dan kepada anak mengenai dampak bermain dengan fokus dengan fokus penelitian kepada 3 keluarga yang memiliki anak bermain online game. Nah, yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuli Setyowati yang berasal dari program studi ilmu komunikasi STPM di Yogyakarta yang mengangkat judul yakni pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak dalam studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak dan pada keluarga Jawa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pola komunikasi yang dilakukan oleh keluarga Jawa dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk usaha orang tua dalam menanamkan nilai budaya yang mendukung perkembangan emosi anak, serta alasan-alasan atas pemilihan pola komunikasi yang diterapkan. Pemahaman dan kesadaran keluarga tersebut mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga dan perkembangan emosi anak-anak mereka. Nah, juga pengaruh penerapan pola komunikasi keluarga terhadap perkembangan emosi anak
berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi mereka, dan melihat berdasarkan tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, jenis pekerjaan, status sosial, dan serta pengaruh lingkungan tempat tinggal. Nah, yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Fauzia dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional yang mengangkat judul Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam membentuk perilaku anak. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti untuk mengetahui peran komunikasi interpersonal antara orang tua terhadap anak dalam membentuk perilaku anak untuk mengetahui perilaku apa yang dihasilkan oleh anak yang dibangun dari hubungan orang tua dan anak. Nah, yang keempat adalah penelitian oleh Naidin Jun yang berasal dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan mengangkat judul Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak terhadap Perkembangan Kognitif Anak. Nah, dan tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pola komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap terhadap perkembangan kognitif anak di TK Surya Islam Sumbawa. Nah, selanjutnya kita juga di penelitian yang kelima, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ina Rismaya dan juga Nia Kurniati yang berasal dari Universitas Islam Bandung yang mengangkat tema pola komunikasi orang tua karir terhadap anak remaja dalam menumbuhkan karakter. Nah, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pola komunikasi orang tua dan anak dalam menumbuhkan karakter anak pada kampung Sindang Haji dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi. Nah, selanjutnya di penelitian yang keenam, yakni ada penelitian yang dilakukan oleh Arifatul Anis dan Dahlia yang berasal dari Universitas Islam Jember yang mengangkat judul Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Anak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal orang tua dalam memotivasi belajar anak yang untuk mengetahui juga faktor-faktor yang menghambat pola komunikasi interpersonal orang tua dalam memotivasi belajar anak, dan juga untuk mengetahui hambatan pola komunikasi interpersonal orang tua dalam memotivasi belajar anak. Lalu di penelitian yang ketujuh, yakni yang dilakukan oleh Viani Nuraini yang berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dengan mengangkat judul yakni Komunikasi Keluarga dalam Mendukung Prestasi Belajar. Studi deskriptif kuantitatif mengenai komunikasi keluarga dalam mendukung prestasi anak prestasi belajar siswa kelas 3 SMPN 2 Sukasari. Nah, yang ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi keluarga ini dalam mendukung prestasi belajar siswa kelas kelas 12 SMPN kelas 8 SMPN 2 Sukasari. Nah, kita masuk kepada penelitian yang ke-8, yakni penelitian yang dilakukan oleh Hairani yang berasal dari Universitas Syiah Kuala mengangkat judul Hubungan Komunikasi Keluarga dengan Prestasi Belajar Anak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola komunikasi keluarga dengan prestasi anak
dengan menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Saniatul Hajjah Siregar, Khadijah Makarim, Ahmad Mulyadi Qasim yang berasal dari Universitas Ibnu Khaldun yang mengangkat judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Keluarga terhadap Prestasi Belajar pada Pembelajaran IPS kelas 5 di Sekolah Dasar Islam plus Darul. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal keluarga terhadap prestasi belajar siswa di sekolah yang ingin mencari tahu dan kebiasaan belajar siswa di sekolah, kebiasaan belajar di rumah, komunikasi interpersonal siswa, dan hubungan komunikasi interpersonal keluarga dengan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SDIP Daarul Jannah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Cindy Puspitasari, Dekan Setiawan Santoso yang berasal dari Universitas Muria Kudus yang mengangkat judul Intensitas Komunikasi Keluarga dalam Memotivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas komunikasi keluarga dalam memotivasi belajar, dan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait variabel pada penelitian kali ini. Nah, variabel pada penelitian ini adalah pola komunikasi orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak, orang tua, anggota homeschooling kelas, di mana variabel ini membahas mengenai pola komunikasi orang tua dan anak. Nah, pola komunikasi orang tua dan anak adalah cara orang tua dan anak berinteraksi satu sama lain dalam konteks hubungan keluarga. Nah, pola ini mencakup segala hal yang terkait pertukaran informasi, pesan, emosi antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi orang tua dan anak ini bervariasi dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Namun, secara umum ada dua jenis pola komunikasi orang tua dan anak yang dapat didefinisikan, yakni komunikasi yang terbuka, yakni dalam pola ini orang tua dan anak terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur. Anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya, dan orang tua mendengarkannya dan memberikan tanggapan secara positif. Nah, pola komunikasi ini biasanya menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling mendukung dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah terdapat komunikasi tertutup, di mana pola ini orang tua dan anak cenderung tidak terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur, dan anak merasa tidak nyaman untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya. Nah, dan orang tua ini mungkin cenderung mengekang, menghakimi anaknya. Dan pola komunikasi ini menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat dan tidak mendukung perkembangan emosional anak. Nah, pola komunikasi orang tua dan anak bisa sangat mempengaruhi hubungan di antara mereka. Dan komunikasi terbuka, dan juga positif dapat memperkuat ikatan emosional dan membantu anak untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri, sedangkan pola komunikasi yang tertutup dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan merugikan perkembangan anak. Baik, kita akan masuk kepada paradigma penelitian pada bab 3 metode penelitian. Nah, paradigma penelitian menurut Baby pada tahun 2014 didasarkan pada asumsi bahwa realitas sosial tidak hanya objektif dan terukur, tetapi juga konstruksi sosial dan yang kompleks dan dapat dijelaskan melalui pengalaman dan juga makna subjektif yang dimiliki oleh partisipan dalam penelitian. Nah, dalam paradigma penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel yang berfokus pada pemahaman mendalam
dan konseptual dari pengalaman, persepsi, dan juga makna subjektif yang diungkapkan oleh partisipan melalui wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen. Nah, penelitian kualitatif yang biasa tidak terlalu tertarik dengan generalisasi statistik, tetapi lebih fokus pada penjelasan pemahaman kasus-kasus unik yang konseptual. Data yang dikumpulkan juga kemudian dianalisis melalui teknik analisis kualitatif, seperti analisis isi, analisis naratif, dan juga analisis tematik. Nah, selain itu paradigma penelitian kualitatif ini peneliti juga berusaha untuk meminimalkan bias subjektivitas dengan terlibat dalam refleksi peneliti dan pengakuan posisi peneliti dalam interaksi partisipan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teori komunikasi interpersonal, dan dalam penelitian kualitatif ini berperan sebagai prosedur dalam menjalankan penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang telah saya amati. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dilakukan secara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas secara kompleks. Nah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan ini tepat dan mendalami bagaimana pola komunikasi lebih dalam pada orang tua dan anak. Nah, Joseph De Vito adalah pakar soal komunikasi yang mengembangkan teori interpersonal yang sangat terkenal di kalangan akademisi dan praktisi. Nah, teori ini menjelaskan tentang bagaimana individu berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan interpersonal, termasuk dalam hubungan personal, sosial, dan juga psikologis. Nah, teori komunikasi interpersonal De Vito ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu dan prinsip penting. Di antaranya adalah konsep diri. Nah, De Vito memandang bahwa komunikasi interpersonal sangat mempengaruhi oleh pandangan individu terhadap dirinya sendiri. Nah, konsep diri ini terbentuk dari interaksi sosial dan pengalaman hidup dan berdampak kepada perilaku dan pesan disampaikan oleh seseorang dalam komunikasi interpersonal. Nah, yang kedua adalah perbedaan individu, di mana De Vito mengakui bahwa setiap individu memiliki perbedaan dan bagaimana cara mereka berkomunikasi, baik dari segi gaya, kepercayaan, nilai, maupun norma budaya. Nah, perbedaan ini juga biasanya menjadi tantangan dalam berkomunikasi interpersonal, namun juga bisa menjadi peluang untuk belajar dan memperkaya pengalaman komunikasi. Nah, konteksnya adalah De Vito ini menekankan jika pentingnya memperhatikan konteks dalam interpersonal seperti situasi, waktu, tempat, maupun kondisi fisik dan juga psikologis. Nah, konteks ini mempengaruhi interpretasi pesan yang disampaikan dan respon yang diterima oleh penerima. Nah, pesan verbal maupun di poin yang keempat ini adalah pesan verbal maupun non-verbal. Nah, De Vito mengakui pentingnya pesan verbal dan juga non-verbal dalam komunikasi interpersonal. Nah, pesan verbal adalah pesan yang disampaikan melalui kata-kata, sedangkan pesan non-verbal melibatkan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan juga intonasi suara. Nah, De Vito menganggap pesan non-verbal lebih penting daripada pesan verbal dalam komunikasi interpersonal. Nah, yang kelima adalah respon dan feedback. De Vito menekankan pentingnya respon dan
feedback dalam komunikasi interpersonal. Respon dan juga feedback ini membantu memastikan pemahaman yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan interpersonal. Nah, teori komunikasi interpersonal De Vita ini sangat relevan dan untuk memahami dinamika komunikasi antar individu dalam berbagai konteks interpersonal. Dengan memahami prinsip-prinsip teori ini, seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi interpersonalnya dan membangun hubungan yang lebih sehat dan juga produktif. Lalu kita akan masuk kepada metode penelitian. Nah, dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif. Nah, kualitatif ini menurut Creswell tahun 2014 adalah sebuah jenis penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam dan deskriptif tentang fenomena yang diselidiki. Nah, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada aspek subjektivitas, konteks, dan kompleksitas dari fenomena yang diamati. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, kemudian data ini dianalisis dengan metode analisis tematik, analisis naratif, dan juga analisis fenomenologi untuk mendapatkan identifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul pada data yang diambil. Nah, penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih fenomena yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif, seperti pengalaman sosial, persepsi, keyakinan, juga pandangan individu ataupun kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik informan. Mengenai teknik informan ini, menurut Creswell tahun 2018 dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni yang pertama adalah purposive sampling atau pengambilan sampel. Nah, ini bertujuan khusus yaitu mengambil informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Misalkan memilih informan yang memiliki pengalaman ataupun pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Nah, yang kedua adalah snowball sampling, yakni atau pengambilan sampel bola salju, yaitu meminta informan yang sudah dipilih untuk merekomendasikan orang lain atau mungkin yang memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, proses pengembalian sampel akan terus berlanjut dan mencakup informan yang mungkin sebelumnya sulit ditemukan secara langsung. Nah, yang ketiga adalah theoretical sampling, di mana pengambilan sampel teoritis ini yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap berdasarkan hasil analisis data yang sudah diperoleh. Misalkan ketika analisis data menunjukkan bahwa misalnya ada aspek yang belum terungkap, maka peneliti dapat mengambil sampel baru yang dianggap memberikan informasi tambahan yang menjadi lebih lengkap dari aspek-aspek yang sebelumnya. Nah, semua teknik penarikan informan di atas digunakan secara fleksibel, tergantung kepada kebutuhan dan juga kondisi penelitian. Namun, penting bagi peneliti untuk mengetahui dan memastikan bahwa informan yang dipilih mampu memberikan informasi yang relevan dan berkualitas sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan teknik penarikan informan dengan cara purposive sampling. Lalu kita masuk kepada metode pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang paling utama dalam penelitian. Maka maka dari itu tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, Creswell 2018. Nah,
Terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yakni ada wawancara secara mendalam, yakni interview, di mana wawancara mendalam ini merupakan suatu proses pengumpulan data dan mendapatkan informasi dengan cara lebih detail dengan memakan waktu. Nah, di mana informan dan narasumber wawancara diminta uh, waktu untuk beberapa saat untuk memiliki kesungguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Nah, tujuan dari wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang tidak mungkin bisa didapatkan melalui proses observasi. Nah, yang kedua adalah observasi atau observation, di mana proses observasi ini peneliti menarik kesimpulan dari sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, ataupun proses yang diamati. Nah, dari proses observasi ini, peneliti juga mendapatkan sebuah pemahaman yang tidak terucap atau text understanding. Maka dari itu, proses observasi ini ada peneliti memperhatikan perilaku dari informan yang diambil pada penelitian. Nah, yang ketiga adalah studi literatur internet dan juga komunikasi. Nah, pada proses pengumpulan data yang satu ini, peneliti melakukan studi literatur yang sumbernya berasal dari buku, jurnal, dan maupun dokumentasi. Nah, pada penelitian ini yang dilakukan oleh saya kali ini menggunakan dengan metode pengambilan data dengan cara wawancara. Lalu kita masuk kepada metode pengukuran data. Nah, di poin yang pertama adalah keabsahan data. Nah, keabsahan data kualitatif menurut Creswell tahun 2007 dapat dijaga melalui beberapa cara. Ini ada validitas. Dengan validitas ini memastikan nih bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merefleksikan apa yang ingin diteliti dan benar-benar menggambarkan realitas yang diamati. Nah, validitas ini dapat dicapai melalui triangulasi data, yakni mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan juga dokumen. Nah, yang kedua adalah reliabilitas. Nah, di mana memastikan bahwa temuan yang ditemukan dapat diandalkan dan dipercaya. Nah, reliabilitas ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik-teknik seperti member check. Ini meminta partisipan untuk memeriksa temuannya atau datanya, dan juga ada peer debriefing, mengajak teman yang sejawat untuk melakukan evaluasi analisis, dan juga adalah audit trail di mana menyimpan catatan tentang keputusan analisis. Nah, yang ketiga adalah generalisasi, di mana memastikan bahwa temuan yang dapat diterapkan secara umum dan pada populasi yang lebih luas. Nah, generalisasi ini dapat dalam penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Nah, tergantung kepada konteks spesifik dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang keempat adalah transferabilitas, di mana memastikan bahwa temuan dapat diterapkan pada konteks dan situasi yang berbeda dari yang diteliti. Transferability ini dapat dicapai dengan memberikan deskripsi detail tentang situasi yang diteliti, menjelaskan bagaimana temuan tersebut diterapkan pada situasi lain. Lalu yang kelima adalah yang terakhir adalah keabsahan internal, dan hal ini memastikan bahwa hasil analisis benar-benar merefleksikan data yang dikumpulkan dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biasanya peneliti atau intervensi luar gitu. Keabsahan internal ini dapat dicapai dengan mengumpulkan data yang mendalam dan melihat perbedaan
ataupun tidak sesuai dalam data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data bukanlah sesuatu hal yang dapat dicapai sepenuhnya, namun ada beberapa hal yang dapat dijaga melalui teknik-teknik yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, lanjut adalah di poin yang kedua adalah realita coding. Nah, proses dalam analisis data adalah merupakan dalam penelitian kualitatif adalah pengkodean atau coding, yaitu bagaimana mengklasifikasikan atau mengkategorikan dari potongan-potongan data individual yang digabungkan dalam sebuah sistem. Nah, tujuan dari analisis data adalah menemukan pola-pola di antara data-data yang ada. Nah, pola-pola yang memperhatikan pemahaman terkait teoritis tentang kehidupan sosial dan pengkodean dan juga keterkaitan konsep merupakan kunci dari proses dan membutuhkan sistem yang berjalan dengan halus. Nah, selanjutnya adalah tentang metode analisis data. Nah, analisis data menurut Creswell adalah mengidentifikasi 4 langkah utama dalam analisis data kualitatif, yakni yang pertama adalah pengumpulan data, di mana langkah pertama adalah dalam analisis data kualitatif adalah mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan data yang terkumpul ini kemudian akan diproses untuk dimengerti dan dianalisis. Nah, yang kedua adalah pengurangan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan data atau seleksi data. Nah, pengurangan data itu bertujuan untuk memilih data-data mana sih yang relevan dan penting untuk diteliti. Nah, sehingga hanya data yang berkaitan dan dengan pertanyaan penelitian yang dapat digunakan. Nah, teknik pengurangan data ini atau selective data ini yang umum dilakukan adalah memberikan label atau kode pada setiap data dan mengklasifikasi berdasarkan tema dan kategori tertentu. Lalu yang ketiga adalah penarikan kesimpulan data, di mana setelah dapat data diurutkan dan dikategorikan, langkah selanjutnya adalah penarikan sampel data. Penarikan kesimpulan data melibatkan pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam dari data yang telah dikumpulkan. Nah, penarikan kesimpulan data dapat dilakukan dengan menghubungkan data yang relevan dengan teori yang sudah ada atau mencari pola dalam dan hubungan antara kategori. Nah, lalu yang keempat adalah verifikasi data, di mana langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi data. Nah, verifikasi data ini dilakukan dengan cara memastikan kembali nih apakah data yang sudah dianalisis untuk memastikan keabsahan dan keakuratan analisis yang telah dilakukan. Nah, verifikasi data dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain untuk melakukan analisis yang sama dan membandingkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam melakukan analisis data kualitatif ini, penting untuk memperhatikan bahwa analisis yang dilakukan harusnya mengacu pada pernyataan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, diharapkan analisis data kualitatif dapat dilakukan lebih terstruktur dan juga sistematis. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Di poin yang keterbatasan dan kelemahan penelitian ini, adalah yang pertama keterbatasan penelitian. Nah, adalah populasi keluarga memiliki anak Nah, baik, adalah kebanyakan anak sudah memiliki fokus lebih kepada minat mereka di luar akademik. Nah, yang kedua adalah kelemahan penelitian, di mana kelemahan penelitian kali ini adalah mengenai lingkungan literatur yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak karena pembahasan mengenai pola komunikasi, terkhususnya pola komunikasi keluarga merupakan topik yang cukup jarang diteliti.
Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lampiran, yakni ada tabel oka yang saya buat terkait konsep variabel, dimensi, dan juga indikator. Nah, konsep yang saya terapkan pada ini adalah komunikasi interpersonal dengan variabel pola komunikasi dan juga dengan diuruti dengan dimensi. Nah, dimensi yang pertama adalah persepsi, di mana indikatornya adalah persepsi ini mencakup pandangan individu tentang dirinya sendiri, orang lain, konteks, dan juga konteks situasi terjadi dalam hubungan interpersonal. Lalu yang kedua adalah interaksi, di mana indikatornya adalah memahami, merespon, dan juga memberikan umpan balik dalam komunikasi interpersonal. Nah, lalu yang ketiga adalah pengaruh sosial, di mana indikatornya ini merupakan cara individu berkomunikasi dan juga merespon pesan dalam berbagai situasi interpersonal. Nah, sekian penjelasan revisi mini skripsi saya dalam judul Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam memotivasi uh, belajar anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.